Terima kasih Bante, luar biasa sekali pengantarnya. Satu rasa ya Bante ya untuk Betul. menuju ke pembebasan seperti itu. Jadi kita Ya. juga harapkan dengan sesi tanya jawab yang kita buka ini, kita jadi bisa satu pemahaman juga, bisa mengurangi keraguan kita, juga bisa menjadi awal ke pembebasan kita, begitu ya Bente. Betul. Baik, saya awali untuk sesi tanya jawab. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, apabila memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, dapat melalui chat Zoom ataupun kolom komentar di YouTube. Dan kami mempersilahkan juga bisa raise hand untuk berdiskusi secara langsung juga dengan narasumber kita. Baik, Penny izin Bante membacakan pertanyaan pembuka. Silakan. Baik, dari Vivi Wono dari Sidoarjo, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bila berlatih meditasi sehari-hari di rumah, bagaimana cara mengetahui bahwa ketenangan dan atau kebijaksanaan yang dimiliki sudah berkembang? Apakah ada tanda ketenangan dan kebijaksanaan yang sudah berkembang pada seseorang? Mohon pencerahannya Bante, supaya bisa lebih tepat dalam berlatih meditasi di rumah, baik meditasi samatha maupun vipassana. Terima kasih Bante, silakan Ya, Bante. ya baik. Untuk Vivi Yuwono atas pertanyaannya, ya tentu untuk mengerti apakah ketenangan kita sudah berkembang, apakah kebijaksanaan kita sudah berkembang, yaitu sebenarnya masing-masing. Yang harus kita ingat bahwasanya ketenangan batin ini pun juga berkembang secara bertahap. Dan demikian pula vipassana atau kebijaksanaan juga berkembang secara bertahap. Setidaknya adalah dalam praktek meditasi yang kita praktikan, kita tahu bahwa ketenangan yang muncul dalam batin kita itu muncul karena sedikit demi sedikit kotoran batin semakin berkurang. Artinya gampangnya adalah, oh dulu ketika mendengar ada seseorang yang membicarakan kita dengan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang kasar, wah langsung mudah sekali marah. Tetapi sekarang, begitu ada orang yang berbicara yang sama dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian, ya kita masih bisa mempertahankan ketenangan. Kita tidak kemudian segera marah. Kalaupun seandainya ada kemarahan, langsung terdeteksi sehingga ketenangan kita terjaga. Nah, artinya di sini sudah ada pengembangan ketenangan. Sudah mulai ada hasil bahwa batin semakin tenang. Nah, demikian pula berkaitan dengan yaitu vipassana. Yang vipassana ini mengacu kepada yaitu pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Memahami bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada duka penderitaan, yang kemudian juga yang tidak kekal dan membawa kepada penderitaan, tidak layak, tidak pantas dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Ini juga berkembang secara bertahap. Nah, setidaknya perenungan terhadap anicca ketidakkekalan itu semakin sering muncul dalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dulunya ketika misalnya kehilangan sesuatu, ya tidak ada perenungan tentang ketidakkekalan, sehingga ketika kita kehilangan sesuatu, kemarahan segera muncul. Nah, sekarang begitu ada sesuatu yang hilang, kemudian ini juga anicca tidak kekal. Nah, ini artinya apa? Kebijaksanaan sudah mulai berkembang. Nah, ketika muncul yaitu perenungan, oh ini tidak kekal, maka muncullah ketenangan, muncullah kedamaian, muncullah pelepasan, tidak melekati apa yang sudah hilang, apa yang sudah berpisah. Nah, tidak hanya berkaitan dengan misalnya materi, tapi juga berkaitan dengan misalnya keluarga kita, atau bahkan ketika kita berbicara tentang ide gagasan kita. Pada saat kita memberikan ide kepada orang lain, kepada barangkali seseorang bekerja di kantor dengan banyak teman sejawat, ada ide, ada gagasan, nah barangkali dulu pada saat misalnya sebelum bermeditasi, ketika memberikan ide gagasan, ternyata tidak diterima. Wah, segera muncul kemarahan. Ya, muncul kemarahan. Nah, tetapi sekarang begitu tidak diterima, kemudian ada perenungan. Wah, ini kan memang tidak kekal. Tidak semua yang diinginkan pasti akan diterima oleh orang lain.
pasti akan diperoleh. Kan semuanya memang tidak kekal. Nah, perenungan ketidakkekalan ini yang muncul dalam masalah-masalah yang ada berarti apa yang kita praktikkan berkaitan dengan vipassana sudah mulai berkembang. Nah, di sini yang paling sederhana. Ya karena memang harus kita ingat bahwa dalam praktik meditasi, ya kadang-kadang kita tidak tahu seberapa kotoran batin yang sudah kita lepas. Nah, kita tahunya adalah setelah sekian lama. Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan begini. Kalau seseorang menggunakan kapak yang pegangannya adalah kayu, terbuat dari kayu. Nah, dia gunakan setiap hari untuk memotong kayu. Pada saat dia menggunakan kapak tersebut, dia tidak tahu apakah kapak pegangan kapak yang terbuat dari kayu itu seberapa ausnya. Jadi seberapa banyak ausnya, dia tidak tahu. Tetapi setelah digunakan selama 1 minggu, 2 minggu, setengah bulan, atau 1 bulan, apalagi 1 tahun, kemudian dilihat lagi. Oh, ternyata pegangan kapak yang dulunya masih besar, sekarang mulai mengecil. Ternyata setiap kali dia menggunakan untuk memotong kayu, sebenarnya ada bagian yang aus. Tetapi ketika memotong, dia tidak tahu seberapa banyak bagian yang aus. Hanya ketika sudah sekian lama, baru diketahui dengan membandingkan yang dulu. Ya, membandingkan yang dulu. Oh, dulu ini pegangannya masih besar, masih gemuk, sekarang sudah kecil mengecil. Artinya setiap kali menggunakan, nah di situ ada yang aus. Nah, demikian pula berkaitan dengan meditasi juga sama. Ya, kita bisa mengetahui apakah ketenangan kita itu sudah berkembang atau kebijaksanaan kita sudah berkembang adalah dengan kita membandingkan yang dulu. Oh, dulu saya mudah marah, sekarang sudah tidak mudah marah. Oh, dulu saya itu kikir, menggenggam, melekati harta benda saya, melekati ide saya, sekarang lebih lepas. Sekarang tidak seperti yang dulu. Sekarang kemelekatan sudah mulai berkurang. Ketika ada kehilangan dulu, wah, merasa sedih sekali, kecewa sekali, kemarahan muncul. Sekarang ketika ada sesuatu yang kita miliki, kemudian hilang atau rusak, sudah tidak kemudian mudah marah. Sekarang sudah mulai mudah melepas. Artinya meditasi kita sudah ada perkembangan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ya, baik berkaitan dengan ketenangan batin maupun berkaitan dengan kebijaksanaan yang tidak lain adalah vipassana. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ini masih pertanyaan awal sudah luar biasa ini saya lihat. Ya, baik kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Saudari Yeli, dari Surabaya. Saya juga dari Surabaya ini. Saat latihan metta bawana dengan mengulang semoga orang tertentu bahagia sambil membayangkan objeknya, senyum bahagia, diulang sekitar 4-5 kali metta dan rasa ikut bahagianya terasa, tapi makin panjang durasinya metta dan rasa bahagianya biasanya malah makin hilang. Jadi akhirnya seperti mengulang kata-kata biasa. Sebaiknya bagaimana, Bante? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Yadi atas pertanyaannya. Ya, dalam mempraktikkan meditasi mengembangkan cinta kasih, ya memang baik juga ketika membayangkan orang yang dipancarkan cinta kasih, orang tersebut sedang tersenyum bahagia. Itu baik. Tetapi sebenarnya yang penting lagi dalam pengembangan meditasi cinta kasih adalah sejauh mana batin kita ini berbahagia bukan karena orang lain bahagia. Kalau orang lain bahagia itu sebenarnya lebih mengacu pada mudita, pengembangan yaitu mudita. Tetapi berbahagia karena batin kita ini terbebas dari kebencian. Berbahagia karena batin kita ini terbebas dari permusuhan. Berbahagia karena batin kita ini terbebas dari keinginan menyakiti. Nah,
Karena batin kita ini bebas dari permusuhan, kebencian, keinginan untuk menyakiti, dan tidak ada musuh sama sekali, maka batin menjadi bahagia. Bahagia karena memang kotoran batin tidak ada. Nah, ketika kita berbahagia, baru kemudian kita memancarkan cinta kasih rasa bahagia kita ini terhadap orang lain, kepada orang lain, dengan harapan yang sama. Artinya seperti saya yang berbahagia karena bebas dari kebencian, semoga orang tersebut juga berbahagia karena bebas dari kebencian. Seperti halnya saya yang berbahagia karena bebas dari permusuhan, semoga orang itu pun juga bahagia karena bebas dari permusuhan. Nah, seperti saya yang bahagia karena bebas dari keinginan untuk menyakiti, orang itu pun juga bahagia karena bebas dari keinginan untuk menyakiti. Nah, kalau kita selalu memberikan kebahagiaan terlebih dahulu dalam batin kita dengan melenyapkan kebencian, permusuhan, dan ketidaksukaan apapun ganjalan-ganjalan pikirannya berkaitan dengan itu, maka rasa bahagia ini akan bertahan. Nah, kalau nanti misalnya ternyata rasa bahagia ini lenyap dalam batin kita, kita bisa mengulang kembali. Mengulang kembali untuk memberikan kebahagiaan dalam batin kita dengan perenungan. Semoga saya bebas dari kebencian, permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti. Nah, pada saat mengucapkan demikian, betul-betul meyakinkan, membawa ke dalam batin, meyakinkan bahwa batin kita itu bebas dari kebencian. Meyakinkan bahwa batin kita itu memang bebas dari permusuhan, tidak ada musuh sama sekali. Meyakinkan dalam batin bahwa memang tidak ada keinginan untuk menyakiti. Nah, batin yang demikian secara alami otomatis pasti bahagia. Nah, kalau sudah bahagia lagi, kita bisa memasarkan ke orang lain. Apakah Anda dengan sembari membayangkan orang lain ya tersenyum bahagia, nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi juga mengharapkan kebahagiaan terhadap orang tersebut, yaitu seperti saya yang bahagia karena bebas dari kebencian, permusuhan, ataupun bebas dari keinginan untuk menyakiti. Orang demikian juga bahagia karena hal itu. Nah, itu yang mesti kita kembangkan. Kita ulang-ulang. Ya, bahagianya bukan bahagia karena yang lain, tapi bahagia karena bebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Harapan kita terhadap orang lain juga sama. Bahagia karena bebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Nah, kalau kemudian lenyap lagi dalam batin kita, kita bisa mengulang untuk diri kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita pancarkan ke orang lain. Ya, saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan yang menjadi jawaban bisa dipahami. Baik, Bante. Mungkin memang kalau Saudari Yeli juga ikut ingin menanggapi atau bagaimana juga boleh seperti itu ya. Baik dari meditasi cinta kasih, apalagi sering ya Bante, nggak cuma Ya, mungkin Saudari Yeli juga kadang saya sendiri juga meditasi cinta kasih. Dan itu adalah ke sejauh mana batin kita berkembang begitu ya Bante, betul. bahagia. Baik, baik Bante, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya dari Wiradewa. Nah, Budaya Bante, saya izin bertanya, apakah boleh untuk menjalankan meditasi samatha dan meditasi vipassana berbarengan, bersamaan begitu? Atau di awal perlu meditasi samatha terlebih dahulu, didalami, baru kemudian mendalami meditasi vipassana kemudian? Lalu bagaimana cara melakukan meditasi vipassana yang baik dan benar, Bante? Numodami, Bante. Ya. Ya, terima kasih kepada Saudara Wiradewa atas pertanyaannya. Sebenarnya disampaikan oleh Bante Ananda, yaitu siswa dari Sang Buddha. Beliau menyampaikan bahwa ada 4 cara bagaimana seseorang mengembangkan batinnya. Yang cara-cara ini biasanya dipraktikkan oleh para biku dan bikuni yang sudah mengklaim bahwa mereka mencapai kesucian arahanta. Nah, mereka mencapai kesucian arahanta dengan salah satu dari 4 cara ini. Cara yang pertama adalah ada orang-orang yang mempraktikkan samatha terlebih dahulu, kemudian vipassana. Nah, itu silahkan.
orang yang praktek samatha dulu, kemudian vipassana. Jadi mengembangkan ketenangan, mengembangkan bahkan sampai tingkatan-tingkatan jhana, yang kemudian dilanjutkan dengan vipassana, dengan membawa batin untuk melihat, yaitu dengan kebijaksanaan, melihat anicca, dukkha, dan anatta. Itu juga dipersilahkan. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata bisa mengembangkan vipassana terlebih dahulu, kemudian samatha. Orang-orang yang mengembangkan kebijaksanaan terlebih dahulu, ya suka merenungkan tentang anicca, dukkha, dan anatta, yang kemudian dilanjutkan dengan samatha, yaitu dilanjutkan dengan ketenangan pikiran, dengan samatha, dengan praktik meditasi membawa kepada jhana. Juga silakan. Tetapi juga ada orang-orang yang ternyata mengembangkan samatha dan vipassana secara berbarengan. Itu bisa di dalam satu sesi meditasi bisa berbarengan, samatha dan vipassana. Nah, ini dijelaskan di dalam salah satu buku, yaitu Patisambhidamagga. Nah, bagaimana samatha dan vipassana ini bisa berjalan berbarengan? Nah, begini. Orang yang mempraktikkan vipassana adalah orang yang selalu merenungkan setiap fenomena sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Tetapi ada kalanya, pada saat merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, batin menjadi berpikir-pikir, batin menjadi gelisah. Karena sifat dari penyelidikan, sifat dari perenungan itu bisa membawa kepada batin yang menjadi gelisah. Nah, sehingga pada saat batin gelisah ini, seseorang kemudian menenangkan batinnya. Batin yang gelisah karena perenungan kemudian ditenangkan. Nah, ketika ketenangan terjadi, artinya orang tersebut mengembangkan samatha. Nah, di sini samatha dan vipassana itu bisa berbarengan. Tapi ada kalanya juga orang mengembangkan samatha, ketenangan. Tetapi hanya mengembangkan ketenangan, mengembangkan samatha, kemudian terseret kepada batin yang tidak aktif, batin yang tidak ada kebijaksanaan. Maka orang demikian, ketika batinnya terseret kepada batin yang katakan lebih rileks, di situ tidak ada kebijaksanaan, nah orang demikian kemudian memunculkan kebijaksanaan. Memunculkan kebijaksanaan bahwa ini pun juga anicca, dukkha, anatta. Bahwa ketenangan ini pun juga tidak kekal. Yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada dukkha. Dan ini pun juga tidak pantas, tidak layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah, sehingga praktek samatha ini kemudian dibarengi dengan vipassana. Dengan perenungan demikian, ketenangan dan juga kebijaksanaan berjalan sejalan dan seiring. Seperti yang tadi di awal, orang mengembangkan perenungan tentang anicca, dukkha, dan anatta menjadi gelisah, kemudian disertakan di sana ketenangan. Artinya, baik samatha dan vipassana berjalan bersamaan. Nah, itu berkaitan dengan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempraktikkan vipassana yang baik dan benar. Dalam praktek vipassana ini, yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki sati sampajana. Kita memiliki yaitu perhatian. Perhatian terhadap apapun yang kita lakukan. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, apakah aktivitas kita sedang berjalan, berdiri, duduk, berbaring, atau kita sedang diam, bahkan ketika sedang kita bicara, selama kita menggunakan perhatian sati di situ, dan juga disertai dengan kebijaksanaan, disertai dengan yaitu pandangan bahwa ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, bahwa ini adalah tidak kekal, berubah, tidak bisa dipertahankan, sehingga di situ ada pelepasan, itu adalah vipassana. Misalnya, ketika berjalan, tahu sadar bahwa misalnya Anda berjalan, Anda tahu Anda berjalan, tetapi tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar sadar. Selain tahu dan sadar, ada perhatian di situ, Anda pun juga tahu bahwa yang sedang berjalan itu hanya sekedar 5 gugusan. Di situ tidak ada
self, tidak ada diri, tidak ada entitas, tidak ada individu. Hanya sekedar 5 gugusan yang saling berkaitan sehingga membentuk yaitu fenomena yang disebut sebagai seseorang berjalan. Sementara masing-masing fenomena pun juga semuanya tidak kekal, berubah, tidak bisa dipertahankan. Nah, perenungan anicca, dukkha, dan anatta ketika seseorang berjalan dengan penuh perhatian, itulah vipassana. Nah, demikian pula pada saat berbaring, pada saat duduk, pada saat melakukan aktivitas lainnya, selama itu dilakukan dengan sati sampajanya, dengan perhatian dan kebijaksanaan, nah itu adalah praktik vipassana. Nah, itulah yang dikatakan sebagai vipassana. Ya. Terima kasih. Ya, baik Bante. Mungkin yang tadi dari pertanyaan yang pertama dari 4 cara ini berarti bisa disesuaikan ya Bante? Betul sekali. Dari kita sendiri seperti itu ya. Dan apakah itu juga kita memang perlunya ada guru meditasi gitu Bante yang memang untuk konsultasi, kemudian bagaimana, apakah kita mulai di samatha dulu mungkin cocoknya, atau vipassana bahkan, atau bisa berbarengan begitu Bante? Ya, kalau memang ada guru meditasi itu sangat baik. Itu sangat baik. Tetapi setidaknya adalah kita sudah punya pegangan. Sekarang kita bisa mengakses dari mana saja Tipitaka, kitab ulasan, buku-buku dhamma yang sangat bagus, sangat baik. Itu semua bisa dijadikan sebagai panduan. Nah, sementara sambil berlatih, sambil belajar, kemudian juga ada, misalnya ada kalyana mita, teman yang juga melatih meditasi. Itu bisa dijadikan sebagai, katakan ya, teman untuk berdiskusi, teman untuk membahas apa yang mereka latih. Syukur-syukur kalau kemudian bertemu dengan seorang guru yang baik, yang memang mumpuni, nah kita bisa ya berdiskusi dengan mereka apa yang mesti kita lakukan dalam meditasi. Ya itu sangat baik demikian. Baik, begitu Bante. Kemudian juga vipassana ternyata juga bisa kita lakukan setiap hari begitu. Oh, betul sekali. Bante, tidak harus sampai Ya. 10 hari gitu, Betul sekali. apa di TDA biasa seperti Ya. itu ya, ada vipassana Ya, dan sebenarnya sebagainya, tapi ya, sebenarnya ketika kita retreat ya itu hanya sebagai ya untuk ya tidak kemudian meditasi hanya ketika retreat. Setelah retreat pun juga ya baik kita untuk mengembangkan perhatian dengan kebijaksanaan, sati sampajana. Itu harus dilakukan. Ya, meditasi tidak harus pada saat retreat. Meditasi tidak harus pada saat berada di wihara. Nah, meditasi bisa dilakukan kapan saja. Sekarang pun juga kita bisa melatih sati sampajanya pada saat kita bicara. Asal kita tahu apa yang kita bicarakan, kita penuh perhatian, kita tahu yang kita bicarakan ini baik, bermanfaat, itu juga bagian dari citta bawana, pengembangan batin. Ya. Baik, gitu. Ternyata masih dalam ya Bante ini Ya. vipassana. Semoga ya dalam malam ini juga bisa kita sampai juga ke sana gitu membahasnya. Baik, apakah kita bisa lanjutkan Bante? Silakan ya. Ya, baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Sadala Budiman Danwo. Sotihotu Bante, saya ingin bertanya, ketika bermeditasi, apakah seorang Sotapanna masih bisa diserang panca niwarana, contohnya mengantuk? Lalu apakah Sotapanna tersebut akan berjuang mengatasi kantuknya atau malahan menyerah dan pergi tidur? Iya. Ya, seorang Sotapanna masih diserang beberapa dari panca niwarana. Ada 5 panca niwarana, yaitu kamatsanda, yaitu keinginan untuk menikmati kesenangan indera, vyapada, kebencian, ketidaksukaan, kemudian dinamida, rasa ngantuk, yang muncul dari batin dan juga dari fisik, ya, kemudian kegelisahan dan juga kekhawatiran, yaitu udasa kukuca, kemudian yang kelima adalah wicikica, keraguan-raguan. Nah, seorang Sotapanna sudah mengatasi 2, yaitu kukuca dan juga wicikica.
Nah, kukuca di sini adalah kekhawatiran yang berkaitan dengan kemuralan. Nah, karena seorang Sotapana dikatakan moralnya sudah tidak patah-patah, sudah tidak ya berbintik lagi, sudah tidak ternoda, sudah tidak terputus, maka kekhawatiran berkaitan dengan kemoralan sudah tidak ada. Kukuca sudah lenyap. Dan juga seorang Sotapana juga sudah mengatasi wicikica, keraguan-raguan. Sudah tidak ada keraguan-raguan berkaitan dengan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak ada keraguan berkaitan dengan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ya sudah tidak ada keraguan berkaitan dengan Padicca Samuppada. Karena apa? Kesemuanya sudah dipahami dengan benar. Karena dengan pencapaian Magga dan Phala, maka keraguan-raguan sudah tidak ada. Nah, tetapi untuk rasa ngantuk, kamacanda, kebencian, itu masih ada. Seperti rasa ngantuk, misalnya Bante Mahamoggallana. Ketika beliau ini sedang bermeditasi, padahal beliau itu sudah mencapai kesucian Sotapanna. Nah, tetapi ketika bermeditasi duduk, itu mengangguk-ngantuk. Wah, Sang Buddha datang. Kemudian bertanya, ngantuk? Oh iya, Bante, saya ngantuk. Lantas kemudian Sang Buddha memberikan yaitu berbagai cara bagaimana agar terbebas dari ngantuk. Banyak cara diberikan oleh Sang Buddha. Ya, beberapa diantaranya dengan cara mengusap-ngusap tubuh, dengan cara mencuci muka, dengan cara meditasi jalan, dengan cara kemudian melihat bintang, dengan cara kemudian membayangkan yaitu cahaya. Nah, semua itu adalah untuk apa? Untuk mengatasi rasa ngantuk. Nah, kemudian apakah nivarana lain juga bisa muncul? Ya, seperti misalnya kamacanda masih bisa muncul. Maka seorang Sotapanna masih apa? Masih mempunyai istri, punya suami. Ya karena apa? Kamacanda belum lenyap. Dan seorang Sotapanna pun juga masih apa? Masih punya Vyapada, kebencian masih ada. Makanya ketika Visakha yang sudah mencapai Sotapanna, salah satu cucunya itu meninggal, dia datang kepada Sang Buddha dengan kesedihan yang mendalam. Artinya apa? Vyapada, ketidaksukaan itu masih ada, bahkan dari seorang Sotapanna. Nah, tetapi seorang Sotapanna yang memang batinnya sudah lebih fine, lebih baik, lebih halus, kotoran batinnya, lobha dosa moha sudah banyak berkurang, maka seorang Sotapanna ini juga dikatakan niyata sambodhi parayana. Bahwa sudah fix akan mencapai pencerahan, mencapai kesucian arahanta, sudah pasti. Nah, walaupun mereka itu kadang-kadang masih lengah, ya seorang Sotapanna masih lengah juga, tetapi seorang Sotapanna kelengahannya tidak akan seperti seseorang yang belum mencapai Sotapanna. Walaupun dia lengah, dia akan bangkit lagi, sehingga selengah-lengahnya seorang Sotapanna maksimal akan terakhir lagi selama 7 kali. Setelah itu, pasti mencapai kesucian arahanta. Jadi demikian. Nah, berbeda dari yang belum mencapai, ya memang ya masih banyak pancanivarana. Kalaupun pancanivarana sudah tidak ada dalam suatu kesempatan karena mencapai jana, karena belum mencapai kesucian Sotapanna, ya suatu saat akan berkembang dengan kuat lagi. Bahkan bisa berkembang sedemikian kuat membawa kepada kelahiran yang tidak baik, penderitaan. Itu bisa terjadi pada seseorang yang belum mencapai Sotapanna, walaupun sudah barangkali mencapai pencapaian jana, yang mana pancanivarana sudah pada waktu itu absen. Tapi itu masih bisa berkembang lagi. Nah, jadi begitu. Ya, jadi seorang Sotapanna kekuatannya lebih kuat ketimbang yang belum mencapai Sotapanna. Wah, kalau begitu tujuan saya goal pertama Sotapanna dulu berarti. Nanti baru ke arah arahat seperti itu ya. Ya itu kebanyakan orang berpikir begitu. Kalau bisa Sotapanna dulu. Tapi terkadang tanpa disadari apa? Mencapai Sotapanna ya supaya nanti kalau belum melakukan apa saja nggak mungkin terlahir di alam neraka gitu. Padahal itu pandangan salah. Nah, itu pandangan salah.
Orang seperti itu kan seperti ingin apa? Supaya kita melakukan banyak kejahatan, kita bersenang-senang, tapi kita tidak mungkin telah di alam menderita. Ya padahal kalau betul-betul orang itu mencapai sotapana, ya bahkan moralnya juga sudah murni, dia sudah selalu dalam kondisi sang viga, ketergugahan batin. Dia akan melihat bahwa sekecil apapun hal yang buruk sebagai sebuah bahaya. Dia tidak akan kemudian seperti orang pada umumnya bersenang-senang, kebuar kemana, toh nanti nggak mungkin nanti terakhir di alam neraka kok, kon sudah sotapana, bisa masuk ke bar. Itu pandangan salah seperti itu. Ya, memang goal bagus, mengarah yaitu pencapaian sotapana, tapi bukan atas dasar supaya nanti bisa bersenang-senang, bisa melakukan apa saja, karena nanti tidak mungkin terakhir di alam menderita, tidak demikian. Betul betul Bante, dan harusnya kalau sudah sotapana ya lebih ini ya Bante, lebih terkendali. Kendali, betul. Sadu Bante, semoga. Berarti nanti kalau misalnya kita ngantuk itu bisa tadi seperti yang usap-usap tubuh ya Bante, terus cuci muka, meditasi jalan, lihat bintang. Ya mungkin kalau malam ya. Iya, itu Bante baru mau saya bilang. Gak apa Bante, kalau siang masih bisa lihat matahari seperti itu. Ya, betul. Ya, mungkin meditasi jalan yang paling sering ya Bante, itu kalau bagus, cuci muka gitu. Baik. Baik, terima kasih Bante, ini penjelasannya sudah sangat jelas seperti itu, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Dari Saudara Rahmat Adiwarga ya. Baik, selamat malam Bante. Saya biasa berlatih Vipassana. Bagaimana saya dapat mengukur apakah aspek samatha turut berkembang? Terima kasih Bante. Ya, sekarang bisa merasakan, mengalami ke dalam batinnya. Apakah dalam meditasi mengembangkan Vipassana dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta, ketenangan batinnya berkembang atau tidak? Semakin tenang atau tidak? Kalau ternyata dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta, batinnya juga semakin tenang, itu artinya samatha juga turut berkembang. Tapi kalau kemudian ya batinnya tidak tenang, batinnya menjadi gelisah, yaitu artinya ketenangan belum berkembang. Ya pada saat hal itu terjadi, maka ketenangan itu harus dikembangkan. Selain merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, juga ketenangan juga harus dimunculkan. Kegelisahan dilenyapkan. Ya, jadi demikian. Bisa melihat, menengarai ke dalam batin kita. Ya, sembari kita merenungkan apakah batin tenang atau tidak. Kalau tenang berarti samatha juga ikut berkembang. Jadi demikian ya. Baik, Bante. Berarti yang penting lihat juga ada ketenangannya itu ya, Bante. Betul, ya. Tidak gelisah seperti Ya. itu. Baik, jadi sambil merenungkan anicca, anatta juga ya. Tidak gelisah seperti itu. Karena begini juga, saya tambah juga. Orang selalu berpikiran bahwa samatha itu harus jhana. Tidak. Ya memang jhana itu salah satu bagian dari samatha. Tetapi kita harus kembali kepada makna harfiah dari samatha. Samatha itu adalah ketenangan. Selama di situ ada ketenangan yang muncul dari nilai-nilai luhur yang kita renungkan, artinya di situ ada samatha. Bahkan pada akhirnya, orang yang mempraktikkan vipassana pun juga pada akhirnya harus muncul samatha juga. Maka dikatakan bahwa kalau kita bicara tentang yaitu nyana atau pengetahuan dalam vipassana, salah satu pengetahuannya pada akhirnya adalah tentang apa? Sabba sangkara samatha. Bahwa semua sangkara, semua reaksi-reaksi pikiran itu menjadi tenang. Dan itu muncul karena apa? Karena praktek vipassana. Menjadi tenang. Nah, ketenangan itu juga bagian dari samatha. Jadi sembari mempraktikkan vipassana dengan perenungan anicca, dukkha, dan anatta, reaksi-reaksi pikiran itu menjadi tenang, artinya samatha, ketenangan juga berkembang di situ.
Jadi kata kuncinya tenang dan Betul, bijaksana seperti tadi itu betul. ya Ya. Bante ya. Betul, betul. Ketenangan, keseimbangan batin itu adalah samatha, kemudian kebijaksanaannya adalah vipassana. Keduanya itu akan muncul dalam pengembangan batin. Aduh, semoga saya bisa ke arah sana juga, Bante. Saya juga masih berlatih seperti itu. Ya, kita sama-sama berlatih. Betul. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, dari saudara guru dari Surabaya. Nama budaya Bante, apakah Sotapana sudah merealisasikan anatta? Jika iya, maka panca kekotoran tadi kan tidak bisa melekat karena anatta. Namun jika tidak, maka panca kekotoran itu masih ada. Ya, seorang Sotapanna sudah melenyapkan Sakaya Ditti. Sakaya Ditti artinya pandangan yang menganggap bahwa ada atta, ada self, ada diri, ada entitas yang berkaitan dengan apakah jasmani, atau perasaan, atau persepsi, bentuk-bentuk pikiran, atau berkaitan dengan kesadaran. Nah, pandangan bahwa ada entitas, ada individu, ada self, ada roh, berkaitan dengan pancakanda, 5 gugusan itu sudah lenyap. Tetapi ingat, yang lenyap adalah pandangannya. Tetapi kecenderungan bahwa ada self itu masih ada. Yang betul-betul sudah melenyapkan secara total, kecenderungan atau notion bahwa ada diri, ada self, ada entitas, hanya seorang arahanta. Bahkan seorang anagami, seorang sakadagami pun masih ada kecenderungan bahwa ada self. Tetapi pandangan tentang bahwa ada diri itu sudah lenyap. Mengapa lenyap? Karena mereka sudah, walaupun sekejap, Sotapanna, walaupun sekejap sudah mengalami nibbana. Mereka sudah mencapai magga dan pala, mengalami kepadaman. Nah, karena pengalaman itulah kemudian pandangan bahwa ada self, ada diri itu sudah lenyap. Tetapi kecenderungan bahwa ada diri itu masih ada. Nah, sehingga beberapa kotoran batin itu masih ada. Yang tadi telah disebutkan. Maka di dalam salah satu sutta, yaitu Mula Pariyaya Sutta, Sang Buddha berbicara tentang yaitu pikiran yang berkaitan dengan diri, dengan atta. Nah, mereka asutawa putujanan, yang mereka orang umum yang tidak terpelajar, artinya yang tidak pernah belajar ajaran Buddha, itu masih berpikir bahwa ada diri. Terkadang menganggap bahwa jasmani adalah sebagai diri, atau diri berada di luar jasmani, atau diri berada di dalam jasmani. Ada roh, ada diri di dalam jasmani. Atau jasmani ini adalah milik dari roh, milik dari diri. Dan ini hanya baru berkaitan dengan jasmani. Belum lagi adalah berkaitan dengan perasaan, dengan persepsi, bentuk-bentuk pikiran, berkaitan dengan kesadaran. Nah, tetapi dengan seorang yang masih berlatih, seorang sikaan, yaitu seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, nah sebenarnya mengatakan ketika memperhatikan yaitu apakah jasmani, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, persepsi, dan juga kesadaran, jangan melatih untuk diarahkan untuk melatih, jangan beranggapan bahwa ada diri berkaitan dengan pancakanda 5 gugusan. Ya karena mengapa masih harus ada latihan? Karena kecenderungan bahwa ada diri itu masih ada. Bagi seorang Sotapanna, Sakadagami, dan juga Anagami. Nah, karena itu masih ada, maka kotoran batin, beberapa kotoran batin itu masih ada. Hanya seorang arahanta yang kecenderungan bahwa ada diri sudah lenyap, maka kotoran batin pun juga sudah lenyap. Sotapanna, Sakadagami, dan juga Anagami hanya melenyapkan pandangannya saja. Kecenderungannya belum lenyap. Ya, saya kira demikian.
Semoga bisa dipahami. Kalau dari saya, Bante, saya masih agak kalau yang pandangannya yang hilang itu yang seperti apa, Bante? Begini, yang ini sebagai contoh yang sederhana saja. Seseorang yang merokok, kemudian dia karena merokok dia kena kanker, maka dia pandangan bahwa merokok tidak menyebabkan kanker itu, atau katakan pandangan bahwa merokok itu membahayakan, bisa membawa kanker, itu maksudnya pandangan bahwa merokok itu tidak membahayakan itu sudah lenyap, ya toh? Karena dia sudah mengalami dengan merokok ternyata kena kanker. Maka pandangan bahwa merokok itu tidak membahayakan itu sudah lenyap. Tetapi walaupun sudah lenyap, kecenderungan untuk merokok masih ada juga. Ya, kan susah ya, Bante, itu dilepas apalagi. Kecenderungannya belum lenyap. Betul. Pandangannya sudah lenyap. Tapi kecenderungan untuk merokok itu masih ada. Demikian pula seorang Sotapanna, pandangannya sudah lenyap. Tetapi kecenderungan itu masih ada. Itu maksudnya begitu. Betul. Ya. Kecenderungan pada diri. Ya, berarti pandangannya ke arah sana juga sudah ini, tapi masih ada seperti itu, kecenderungannya gitu ya, berarti masih Betul, ada betul. ke arah sana lah seperti itu, tapi pandangan kita udah berkurang lah, udah hilang seperti betul. itu. Tapi ingat, kalau hanya teori anatta saja, semua umat Buddha tahu. Betul. Dan kadang berpikir, oh berarti saya sudah Sotapanna. Saya tidak punya pandangan kok ada atta kok. Nah, tetapi berbeda dari seorang Sotapanna. Yang mana apa? Yang mana seorang Sotapanna melenyapkan pandangan tersebut karena sudah mengalami kepadaman. Seorang Sotapanna sudah mengalami realisasi yang kincit samudaya dhamma sabantang niruddha dhamma. Mengalami bahwasanya apapun yang muncul karena sebab, semua padanya padam. Dan itu bukan teori bagi mereka. Itu adalah pengalaman mereka. Nah, karena pengalaman itulah maka pandangan bahwa ada entitas lenyap. Tetapi karena kotoran batin itu masih ada, nah sehingga kecenderungan bahwa ada atta itu masih ada. Nah itu, jadi akan berbeda. Kalau hanya sekedar teori, umat Buddha semua punya teori. Saya, Anda sekalian punya teori. Ya, ya begitu ya. Ya baik, Bante. Ini banyak yang juga respon gitu, Bante, di chat Zoom seperti itu kan. Saya juga banyak belajar juga seperti itu. Sini ada yang membabat, ada dari saudara yang tahu ini, ada tentang Anathalakkana Sutta seperti itu. Jadi, ini yang join ini juga sudah punya pengetahuan yang luar biasa juga seperti itu. Jadi saya masih sedikit, Bante. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari saudara Harjoyo. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Izin tanya, apa perbedaan ketenangan batin hasil dari meditasi samanta dengan ketenangan pikiran hasil dari mendengar alunan musik relaksasi? Anumodami, Bante. Bedanya sangat mendasar. Kalau ketenangan yang muncul dari samatha, itu muncul karena 5 rintangan batin absen, tidak ada pada waktu itu. Kotoran batin tidak ada pada waktu itu. Maka muncullah ketenangan. Sementara ketenangan yang muncul dari mendengarkan alunan musik, menjadi rileks, menjadi senang, menjadi rileks, itu muncul karena apa? Kotoran batin.
Muncul karena apa? Muncul karena terseret oleh kenikmatan, kesenangan dari yaitu objek mendengar alunan musik. Maka berbeda. Yang satunya tenang karena kotoran batin itu lenyap, yang satunya tenang karena kotoran batin berkembang. Maka Sang Buddha mengatakan ada dua kebahagiaan, kama suka, nekama suka. Kama suka adalah kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indera. Ini adalah yang terakhir, mendengarkan alunan musik menjadi senang, bahagia, rileks. Itu adalah kama suka. Itu kebahagiaan juga. Tapi kebahagiaan muncul karena apa? Kesenangan indera. Nah, yang kedua adalah nekama suka. Kebahagiaan yang muncul karena apa? Meninggalkan kesenangan indera. Dan itu mengacu kepada yaitu samatha. Dan Sang Buddha ketika berbicara tentang nikama suka biasanya mengacu kepada pencapaian jhana. Jhana muncul karena samatha. Maka samatha, ketenangan samatha muncul karena lenyapnya kesenangan indera. Sementara orang yang bahagia, tenang karena kesenangan indera itu berbeda. Itu adalah kama suka. Dan itulah perbedaannya. Ya. Berarti sebenarnya kalau dari yang saya tangkap juga pasti hasilnya juga berbeda ya Bante. Itu Ya waktu dengar berbeda. lagu aja itu berbahagianya, terus habis itu balik lagi bisa sedih atau seperti apa. Tapi kalau dengan samatha itu sudah kita meninggalkan, maka ya mungkin bisa lebih long term gitu ya Bante, bisa sampai mencapai apa seperti itu. Iya, betul. Baik. Ya, baik. Mungkin sudah jelas seperti itu ya Bante untuk yang Ya. pertanyaan ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini anonim seperti itu Bante. Malam Bante ingin bertanya di dalam suta apakah memang ada perkataan Sang Buddha secara eksplisit samatha bawana dan vipassana bawana. Setahu saya di dalam suta hanya ada tertulis adi dhamma vipassana dan ceto samatha. Yang berarti samatha dan vipassana adalah hasil dari praktek meditasi apapun itu, bukan teknik meditasi. Saya mengatakan ini sehubungan dengan praktek anapanasati, banyak yang mengatakan itu hanya samatha. 12 langkah awal anapanasati membawa pada jana, 4 langkah terakhir setelah jana membawa pada wimuti. Mohon penjelasannya Bante. Ya, jadi dalam beberapa khutbah dijelaskan istilah samatha dan vipassana. Dalam Samyutta Nikaya juga ada, kemudian Sanggiti Sutta yang dibabarkan oleh yaitu Bhante Sariputta juga ada. Kemudian juga di dalam yaitu Yuganada Sutta oleh Bhante Ananda itu istilah samatha dan vipassana juga ada. Jadi beberapa sutta itu beberapa dari Sang Buddha sendiri itu menyampaikan tentang samatha dan vipassana. Ya sebenarnya di dalam Duttiya Samadhi Sutta yang Anda menyampaikan yaitu adi dhamma, ya adi panya dhamma vipassana, ya yang apa lengkapnya ya, adi panya dhamma vipassana itu mengacu pada vipassana. Dan ceto ya ajatang ceto samatha itu mengacu kepada samatha. Dan apakah samatha dan vipassana itu adalah hasil dari praktek atau itu teknik meditasi? Ya sebenarnya bisa dikatakan sebagai hasil, bisa juga dikatakan sebagai teknik. Artinya apa? Artinya, mengapa dikatakan teknik? Karena apa? Ada teknik tertentu yang membawa kepada ketenangan. Nah, ketenangan pun juga menjadi hasil dari yaitu teknik itu sendiri. Jadi, orang yang membawa batin tenang itu juga pakai teknik menenangkan batin. Nah, hasilnya adalah ketenangan. Dan vipassana yang artinya adalah insight atau pandangan terang atau kebijaksanaan itu juga ada teknik. Karena apa? Teknik menyelidik. Teknik menyelidik ke dalam 5 kugusan untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Dari teknik yang menyelidik ini yang itu adalah vipassana itu pun juga memberikan hasil
hasil bahwa kebijaksanaannya semakin berkembang. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai teknik, bisa juga dikatakan sebagai hasil. Nah, dari kekuatan ini, ketenangan dan kebijaksanaan nantinya membawa kepada pencerahan, pelenyapan dari kotoran batin. Itu bisa dikatakan demikian. Nah, kemudian di dalam Visuddhimagga memang di sana disampaikan, ya kita bisa mengatakan bahwa kemudian pembedaan antara samatha dan vipassana itu semakin jelas. Tapi dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, samatha dan vipassana ini seperti dua pengembangan batin yang keduanya itu sejajar. Artinya keduanya harus dipraktikkan secara beriringan. Tapi kemudian di dalam Visuddhimagga seperti dua hal yang berbeda. Dua hal yang begitu dibedakan. Ini samatha, ini vipassana. Nah, kemudian yang berkaitan dengan yaitu langkah yaitu meditasi yang anapanasati yang terdiri dari 12 langkah. Nah, di sana 16 ya, sebenarnya 16 itu sebenarnya ya kesemuanya terutama di dalam kitab ulasan dikatakan bahwa 4 langkah pertama, kedua, dan ketiga itu bisa mengarah kepada samatha dan juga bisa mengarah kepada vipassana. Sementara langkah yang terakhir, yang keempat terakhir, itu hanya mengarah kepada vipassana. Makanya dalam yang terakhir itu di sana langkahnya adalah seperti anicca nupasi asasi samiti sighati. Jadi sembari merenungkan ketidakkekalan, ya seseorang berlatih mengeluarkan nafas. Kemudian anicca nupasi pasasi samiti sighati. Sembari merenungkan ketidakkekalan, ya seseorang menghirup nafas, melatih menghirup nafas. Nah, sehingga karena di situ ada anicca, ada viraga, ada nirodha, dan juga ada padinisaga, yang memang arah tujuannya kepada kebijaksanaan, maka itu dikatakan sebagai murni vipassana. Sementara yang 12 langkah pertama itu bisa samatha, bisa vipassana, tergantung seseorang mengarahkannya. Kalau hanya sekedar, yaitu misalnya langkah pertama, ketika seseorang memperhatikan nafas, dia tahu nafas panjang, nafas pendek, sekedar itu dan menjadi tenang, itu adalah samatha. Tapi kalau kemudian sembari direnungkan, sifat ketidakkekalannya, sifat dari ketanpa intiannya, tanpa dirinya, itu dikatakan sebagai vipassana. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab ulasan dari Anapanasati Sutta. Tetapi di dalam yaitu sutta itu sendiri, ternyata 16 langkah ini dikategorikan oleh Sang Buddha ke dalam 4 landasan perhatian. 4 langkah pertama mengacu kepada kayanupassana, penungan terhadap jasmani. 4 langkah kedua mengacu kepada vedanupassana, penungan terhadap perasaan. 4 langkah ketiga mengacu kepada cittanupassana, penungan terhadap cita, batin. Yang padahal kalau sudah berbicara tentang 4 landasan perhatian, nah para guru meditasi biasanya ya mengkorelasikan yaitu 4 landasan perhatian ini sebagai praktek vipassana. Maka meditasi di dalam Anapanasati Sutta yang terdiri dari 16 langkah oleh Sang Buddha lebih mengacu kepada vipassana. Tapi dalam kitab ulasan, ya 3 tahapan. Yang pertama terdiri dari 12 langkah itu bisa samatha dan juga bisa vipassana. Sedangkan yang 4 langkah terakhir, tahapan yang terakhir, itu mengacu kepada vipassana. Itu yang dijelaskan dalam sutta dan juga dalam kitab ulasan. Ya, demikian, semoga bisa dipahami. Saya masih mencoba, Bante. Yang bertanya semoga bisa memahami.
sepertinya sudah ya Bante untuk yang 12 langkah, 4 langkah. Tapi tadi saya senangnya itu langsung diringkas jadi 4 landasan Ya, latihan itu aja Bante. Jadi betul, saya betul. udah nggak usah 12, 4 Nanti gitu. bisa dicatat sendiri. Dalam Anapanasati Sutta itu, Hmm. dari 4 landasan perhatian, kemudian mengarah kepada yaitu 7 faktor pencerahan. Nah, dari 7 faktor pencerahan mengarah kepada pembebasan. Kenapa? Karena 4 landasan perhatian ini mengacu pada sati. Orang yang mengembangkan sati mengembangkan Dhamma Wijaya. Orang yang mengembangkan Dhamma Wijaya mengembangkan wirya. Wirya piti, piti pasati, pasati samati, samati upeka. Kemudian mengarah kepada pembebasan. Nah, kalau mau lihat detailnya, langsung membaca sutanya. Iya. Aduh Bante, semoga saya ada kesempatan untuk baca sutanya seperti itu. Mungkin dari ini Bante saya jadi berkesimpulan apakah untuk kita bermeditasi selain kita praktek, kita juga harus tahu seperti itu Bante terkait tentang yang Anapanasati Sutta, 12 langkah atau 4 landasan latihan seperti itu Bante. Ya, itu sangat penting. Sangat penting karena mau tidak mau ketika kita bermeditasi nanti yang kita hadapi yaitu yang kita hadapi ya kalau kita berbicara meditasi menggunakan Anapanasati, ya yang kita hadapi ya tentang langkah-langkah itu. Ya, sehingga pemahaman seperti itu penting untuk dimengerti, untuk dipelajari juga. Baik. Berarti ada teorinya dan praktek seperti itu Oh ya iya, Bante. Begitu. variati pati-pati harus ada. Betul. Ini hipasiko ini berarti saya Bante. Saya harus membuktikan juga seperti itu. Baik, saya rasa sangat-sangat jelas Bante untuk yang pertanyaannya ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bante. Oh, masih dengan tadi anonim yang sama. Ingin bertanya lagi Bante, banyak pandangan bahwa pencerahan dapat dicapai tanpa mencapai jana. Padahal dalam faktor ke-8 jalan mulia sama-sama di 4 jana diperlukan. Bagaimana menurut Bante? Iya. Memang kalau kita perhatikan di dalam beberapa sutta, terutama untuk mereka mencapai Sotapanna, itu seakan-akan tidak ada jana. Karena begitu Sang Buddha membabarkan yaitu 4 kebenaran mulia, pada waktu itu yang mendengarkan mencapai jana, mencapai kesucian Sotapanna. Nah, seakan-akan tidak ada jana di situ. Tapi kalau kita perhatikan lagi, Sang Buddha membabarkan Dhamma, 4 kebenaran mulia kepada seseorang, seperti misalnya satu contoh kepada Yasa, karena melihat bahwa batin Yasa pada waktu itu sudah terbebas dari niwarana, rintangan batin. Batinnya sudah terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Batinnya sudah menjadi lembut. Batinnya sudah menjadi siap. Batinnya sudah menjadi kokoh. Baru kemudian membabarkan yaitu 4 kebenaran mulia. Kemudian disampaikan di situ mencapai kesucian Sotapanna. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam khotbah lain, yaitu di dalam salah satu sutta itu Vimuta Yatana Sutta, landasan yang membawa kepada pembebasan. Ternyata salah satu yang membawa atau salah satu landasan yang membawa kepada pembebasan adalah ketika seseorang mendengarkan Dhamma. Ada kasus di mana seseorang mendengarkan Dhamma. Ketika mendengarkan Dhamma, nah dia memahami makna dari apa yang disampaikan. Kemudian muncullah piti kegiuran, muncullah pasadi, muncullah suka, batin terkonsentrasi. Nah, dari batin terkonsentrasi, kemudian diarahkan kepada yata bhutanya nadasanam. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pembebasan terjadi pada saat itu. Nah, dari apa yang disampaikan Sang Buddha dalam Vimuta Yatana Sutta, walaupun seseorang sedang mendengarkan Dhamma, tetapi sebenarnya tidak hanya sekedar mendengarkan Dhamma. Di situ ada konsentrasi. Di situ ada konsentrasi yang tinggi.
Agar apa? Agar pembebasan bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita korelasikan dengan yaitu Abhidhamma tentang Lokutara Cita, semua Magga dan Pala, apakah itu Sotapati Magga dan Pala, atau Sakadagami Magga dan Pala, Anagami dan juga Arahata Magga dan Pala, kesemuanya pasti dikorelasikan dengan pencapaian jana. Minimal adalah jana pertama. Artinya seseorang yang mencapai Magga dan Pala, pada saat itu terjadi, di momen yang muncul Magga dan Pala itu, kekuatan konsentrasinya itu minimal adalah jana pertama. Nah itu menurut yaitu Abhidhamma. Harus minimal jana pertama. Syukur-syukur jana kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini sesuai dengan apa? Vimutayatana Sutta. Walaupun mendengarkan Dhamma bukan berarti sekedar mendengar. Kegiuran muncul. Kemudian ya pasadi suka muncul. Batin terkonsentrasi juga muncul. Artinya di situ ada kekuatan batin yang kokoh, yang terkonsentrasi, yang minimal selaras atau satu level dengan jana pertama. Dan itu juga saya pernah membaca tulisan dari Mahasi Sayadaw yang kita tahu bahwa beliau itu seorang guru meditasi Vipassana. Bahkan beliau pun juga pernah menyampaikan dalam Magga dan Pala konsentrasi batin pada waktu itu minimal selevel dengan jana pertama, minimal. Artinya ketenangan batin yang kekuatannya seperti ya kekuatannya adalah jana itu harus ada di dalam Magga dan Pala. Ya, begitu ya. Ya, baik Bante. Berarti ya dalam pencerahan itu ya ada jananya gitu ya Ada Bante. kekuatan konsentrasinya Betul. harus selevel dengan jana. Baik, Itulah tinggal kemudian kokoh ya sekarang. Lokutara Cita itu harus dengan apa? Dengan jana. Betul. Ya kan? Baik Bante. Pencapaian. Mungkin kalau tadi juga saya notice adalah konsentrasinya itu ya Bante. Konsentrasi. Berarti kan juga dengan kita latih meditasi juga mulai muncul melatih konsentrasi itu juga seperti itu. Betul. Mungkin saya goals-nya masih ke arah konsentrasi gitu Bante. Kuliah atau kerja seperti itu masih ke arah konsentrasi seperti itu. Untuk jana ya semoga. Ya itu sudah apa? Asal ketenangan batinnya dipertahankan. Kalau ada pikiran buruk diupayakan dilenyapkan, yaitu sudah mengarah kepada ketenangan. Wah, sadu Bante. Sepertinya Bante saya. Aduh ya. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ya Bante. Ya silakan. Ini masih semangat seperti itu, masih semakin seru. Oh ya, baik dengan saudara guru yang tadi ya seperti itu. Apakah anatta sama dengan sunyata? Jika beda, apa bedanya Bante Numodana? Ya kalau di sunyata itu kan sebenarnya ajaran yang ada di Mahayana. Sunyata. Ada kesamaan. Tetapi ya bisa dijelaskan dengan cara yang berbeda. Sebenarnya sunyata ini adalah ajaran dari salah satu tradisi Mahayana yang paling yang keduanya terkenal, tapi salah satunya adalah tradisi dari Nagarjuna yang tradisinya disebut sebagai sunyata wada. Jadi ajaran tentang sunyata, kekosongan. Yang bukunya adalah Mula Madhyamika Karika, buku dari Bhante Nagarjuna. Nah, kenapa dikatakan sunyata oleh Bhante Nagarjuna? Segala sesuatu adalah sunyata, kosong. Karena apa? Karena segala sesuatu yang muncul, itu muncul karena sebab-sebab. Segala sesuatu muncul karena sebab-sebab kondisi-kondisi. Tidak ada satupun yang muncul tanpa sebab. Semuanya muncul karena sebab. Karena semua muncul karena sebab,
apapun yang muncul, apapun fenomena muncul karena sebab, maka tidak ada yang disebut sebagai swabhawa. Swabhawa itu adalah own nature, karakteristik yang spesifik bagi benda tersebut atau fenomena tersebut. Dan karena tidak ada swabhawa, tidak ada karakteristik khusus dari segala fenomena, maka Nagarjuna mengatakan segala sesuatu adalah kosong. Nah, kosong di sini artinya kosong dari swabhawa. Nah, kemudian anatta. Kalau dalam konsep anatta, apalagi dalam Theravada, swabhawa masih ada. Theravada masih memandang ada swabhawa. Bahwa dalam setiap fenomena itu ada swabhawa. Karakteristik khusus. Misalnya jasmani punya karakteristik, yaitu ada 4 unsur dari jasmani, maka karakteristik dari unsur tanah adalah kepadatan. Karakteristik dari unsur air adalah cair. Karakteristik dari unsur api adalah temperatur. Karakteristik dari unsur udara adalah gerak. Itu adalah own nature, swabhawa. Tetapi dalam Theravada walaupun masih punya anggapan ada swabhawa, tapi swabhawa ini pun juga sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal tidak bisa dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Ya, sehingga karena tidak bisa dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, maka tidak ada self, tidak ada entitas, tidak ada diri. Pada akhirnya juga kosong juga, tetapi penjelasannya berbeda. Jadi kalau dalam konsep sunyata, kosong karena apa? Tidak ada swabhawa. Kosong karena segala sesuatu muncul karena sebab dan tidak bisa berdiri sendiri, maka tidak ada swabhawa. Nah, sehingga kosong. Nah, anatta, kenapa segala sesuatu adalah anatta? Karena memang tidak ada satupun yang muncul secara, ya katakan tidak ada sebab, semuanya muncul karena sebab, dan sebab-sebabnya adalah tidak kekal, maka karena semua tidak kekal, maka tidak ada yang layak patut dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, maka di situ disebut sebagai anatta. Sekarang dengan penjelasan ini bisa bertanya, apakah beda atau sama? Ya, silakan. Saya kembalikan. Kalau saya yang ditanya Bente, malah ini step ya Bu Ente. Oke, dari anatta baru step ke sunyata yang kosong, yang tidak ada swabhawa itu, karena yang anatta masih ada, terus nanti kalau sudah Sebenarnya kita ya, naik. ini hanya beda pandangan saja sih, antara tradisi ini dengan tradisi ini. Nah, ini tradisi Mahayana, tradisi Theravada. Nanti Sarvastivada beda lagi ini. Nah, Sarvastivada beda lagi. Nah, dalam Sarvastivada ada swabhawa. Tapi swabhawa ini dianggap sebagai tetap ada. Dan itu sama. Di lampu sekarang yang akan datang itu sama. Maka disebut sebagai Sarvastivada. Sarvaati. Serba ada. Swabhawa ini muncul dan ada sama baik yang lampu sekarang dan yang akan datang. Dan diumpamakan oleh mereka kaum Sarvastivada sebagai apa? Seperti emas. Emas itu berubah-ubah. Berubah menjadi anting-anting, kemudian berubah menjadi gelang, kemudian berubah menjadi kalung, menjadi cincin, dan sebagainya. Tetapi inti dari emas, yaitu goldness. Nah, goldness itu dikatakan sama. Yang lampu sekarang yang akan datang. Itu beda lagi. Dan itu semua adalah konsep. Yang penting adalah apapun konsepnya, apapun pandangannya, arahnya adalah sama. Pelenyapan kotoran batin. Arahnya adalah untuk pembebasan. Arahnya ke pelenyapan, dia sama betul. Seperti pengantar tadi Pak tadi ya Bente ya. Iya, betul. Luar biasa. Semua saling berhubungan seperti betul. Itu. Iya. Ya, baik. Ini juga dari saudara guru juga sudah
jelas Bante atas jawaban Bante, sudah puas, dan kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Bante. Ya, baik. Baik, dari Saudara Luis Prastowo. Malam Bante, bagaimana seharusnya meditator menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, tidak patuh aturan atau tidak taat hukum dalam hidup sehari-hari? Iya. Seorang yang bermeditasi itu selalu melihat ke dalam batin. Apapun yang dilihat di luar, apapun objek yang didengar, apapun bebauan yang dicium, kecapan rasa yang dikecap, sentuhan yang kita sentuh, selalu dikorelasikan dengan yang ada di dalam. Ketika melihat, mendengar, membaui, mengecap, bersentuhan, selalu melihat gejolak pikiran kita. Ketika muncul gejolak pikiran yang tidak baik, redam terlebih dahulu. Lenyapkan terlebih dahulu. Ketika muncul yang baik-baik, kembangkan. Nah, sehingga di sini, bagaimana seorang pemeditator menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, tidak patuh aturan. Pertama adalah ketika melihat itu, lihat batin kita. Ada tidak kejengkelan dalam batin kita? Ada tidak kebencian dalam batin kita? Ada tidak kemarahan dalam batin kita? Kalau ada, lenyapkan terlebih dahulu. Lenyapkan kejengkelan dalam batin kita terlebih dahulu, kemarahan kita lenyapkan terlebih dahulu. Baru kalau batin sudah tenang, batin sudah bebas dari kebencian, kemarahan, sudah tenang, seimbang, ya kita bisa memberikan nasihat. Apalagi kalau orang-orang tersebut adalah ya teman kita, keluarga kita beri nasihat. Bahwa ini tidak baik, ini tidak sesuai, ini membawa kepada penderitaan. Ini tidak bermanfaat. Nah, kita memberikan nasihat semampu kita. Maka, pertama, tenangkan terlebih dahulu batin kita, kemudian ketika ada waktu yang tepat, kita memberikan nasihat kepada orang tersebut agar tidak melakukan hal yang buruk. Nah, itu adalah tugas kita. Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tidak hanya untuk orang lain, tapi yang penting juga adalah diri sendiri. Maka diri sendiri dan orang lain, keduanya itu penting. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sangat jelas Bante, menurut saya. Dan juga kita sebagai meditator itu memang fokus ke diri seperti itu ya Bante. Mungkin dari situ kita juga bercermin, oh tuh tenang-tenang, jangan sampai muncul pikiran, betul. Aduh marah mau langsung meledak gitu. Betul. Iya. Kemudian tenang, baru kita memberikan nasihat semampu kita seperti itu ya Bante. Betul. Apalagi semoga kebijaksanaan sudah ada gitu ya Bante, sudah berkembang seperti itu. Ya, baik, menurut saya pertanyaan yang ini sudah sangat jelas Bante, dijelaskan oleh Bante. Apakah Bante mau istirahat terlebih dahulu? Atau bagaimana Bante? Langsung saja, ini waktunya juga sudah selesai ya. Bante. Ya, sedikit lagi Bante. Ya, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Christine, saudari Christine dari Bontang, ini dari Kalimantan ya, jauh ya. Apa arti kata aum di Namo Karataka Gata tertulis dengan kuasa kata aum? Mohon penjelasannya Bante Anumodana. Iya, itu mengacu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Jadi aum itu mengacu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, jadi yang pertama A itu kan ya, nah coba saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Namo Karataka ya. Yang pertama kan mengacu kepada Namo Arahato sama Sambuddhasa Mahesino. Jadi Arahato. Jadi seorang arahat Maha Suci sama Sambuddhasa Mahesino. Jadi sama Sambuddhasa adalah Sang Buddha sendiri yang telah mencapai pencerahan sempurna. Mahesino seorang pertapa agung. Nah, itu adalah mengacu pada Sang Buddha. Jadi A itu mengacu kepada
Arahato sama Sambuddhasa Mahesino, yaitu Sang Buddha sendiri. Kemudian U itu mengacu pada siapa? Uttama Dhammasasva kata sewa tenida. Namo artinya persujudan, bersujud, menghormat kepada siapa? Uttama Dhammasasva kata sewa tenida, yaitu kepada dhamma yang unggul, utama dhamma, dhamma yang unggul yang telah dibabarkan dengan baik swakata, yang telah dibabarkan dengan baik tentunya oleh Sang Buddha. Maka A mengacu kepada Sang Buddha, U mengacu kepada dhamma yang luhur, dhamma yang agung, yaitu utama dhamma, sedangkan yaitu Aum, jadi M, itu mengacu kepada Sangga, yaitu kepada siapa? Maha Sangga Sapi Wisuda Sila Didino. Jadi Namo, Maha Sangga Sapi, Namo, terpujilah, penghormatan, persujudan kepada siapa? Kepada Maha Sangga, Sangga yang besar, Wisuda Silatidino, yang juga telah memiliki pandangan dan moral yang bersih, yang murni, Wisuda. Wisuda Sila Didino, titik pandangan, sila moralitas, Wisuda adalah bersih. Artinya sujud, persujudan, penghormatan kepada Maha Sangga, M, ya, M Aum, M Maha Sangga, yaitu Sangga yang besar, yang telah memiliki moral dan pandangan yang bersih. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Aum itu mengacu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Apakah masih banyak Bante yang gata atau sutta yang juga menyebutkan Aum itu Bante? Betul. Oh, tapi kalau dari yang disampaikan berarti tetap Triratna seperti itu ya Bente ya. Betul, betul. Yaitu Tiratana. Jadi Buddha, Betul. Dhamma, dan Sangha. Tiratana. Oke, ya baik Bente. Menurut saya juga ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Bente Santacito. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bente. Iya. Baik, ini dari Belea, Jakarta. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, yang pertama, ada pernyataan bahwa orang yang sakti belum tentu arahat, tapi arahat pastilah sakti. Kalau dikaitkan ke Calabina, apakah semua arahat ada kesaktian Lokiya Lokutara? Mohon dijelaskan agar kita umat tidak berpandangan salah. Kemudian yang kedua, Bante, di Mahasatipatthana Sutta dinyatakan dengan latihan ini seorang menyempurnakan Sata Bojjhanga. Bagaimanakah kita mengerti hal ini jika dikaitkan dengan objek meditasi Anapanasati? Karena kita hanya sadar keluar masuk nafas. Jadi bagaimana kita menyempurnakannya? Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Ya, memang seringkali ada pertanyaan demikian. Maka pertama yang kita harus tanyakan, definisi sakti itu seperti apa? Kalau saktinya adalah bisa melihat kehidupan yang lampau, bisa melihat dengan mata dewanya, melihat hukum karma, kemudian bisa melihat makhluk-makhluk halus, bisa mengubah dirinya menjadi banyak, bisa tembus bumi. Kalau saktinya yang demikian, ya seorang arahat tidak harus sakti demikian. Karena ada arahat-arahat yang hanya mampu melenyapkan kilesa, tanpa harus punya seperti kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau, atau bisa memiliki mata dewa, melihat pikiran orang lain, atau mempunyai kesaktian seperti menembus bumi, bisa terbang, tidak harus demikian. Tapi kalau kesaktian di sini didefinisikan sebagai kekuatan. Sakti itu artinya kekuatan sebenarnya. Sakti itu dari bahasa Sanskerta, artinya kekuatan. Kalau artinya adalah kekuatan, kemampuan, ya seorang arahat ya punya kemampuan, punya kekuatan, punya kesaktian. Kesaktian melenyapkan kotoran batin. Kesaktian untuk mengubah persepsinya. Maka dikatakan seorang arahat punya kemampuan begini. Ketika berasosiasi dengan benda-benda yang secara umum dikatakan menjijikan, seseorang arahat bisa mengarahkan batinnya untuk tidak menjadi jijik. Atau ketika dikatakan
hadapkan pada objek-objek yang secara umum orang itu menjadi tergiur. Seorang arahat bisa mengubah persepsinya dengan sangat cepat bahwa benda tersebut itu menjadi asubha, menjadi menjijikan. Itu juga kekuatan, itu juga kesaktian. Tapi kesaktian yang lebih mengacu kepada lenyapnya kotoran batin. Bukan kesaktian-kesaktian yang yaitu seperti ya kemampuan-kemampuan panca abinya atau 5 abinya yang bahkan seorang yang tidak arahat bisa mencapainya. Ya, jadi tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Nah, tetapi ya seorang arahat pasti akan melenyapkan semua kotoran batin. Maka di sini bisa dikatakan begini malahan, kalau definisi saktinya adalah sakti yang orang secara umum itu melihatnya, orang yang awam itu bisa saja punya kesaktian. Ya. Tetapi arahat belum tentu punya kesaktian demikian. Malahan harus demikian. Kalau definisi kesaktian adalah harus yang secara umum diketahui. Maka demikian. Jadi seorang arahat tidak harus sakti. Tidak harus sakti. Tapi seorang arahat pasti melenyapkan kotoran batin. Seorang yang sakti belum tentu arahat. Karena apa? Karena seorang yang sakti ini belum tentu melenyapkan kotoran batin. Dan itu memang benar. Tapi apakah seorang arahat pasti sakti? Ya belum tentu kalau memang definisi kesaktian adalah seperti bisa terbang dan sebagainya. Tapi kalau definisi kesaktian adalah seseorang yang punya kemampuan, kekuatan, apalagi kekuatan pikiran, bisa mengubah persepsi, karena telah melenyapkan kotoran batin, arahat itu pasti sakti. Jadi demikian ya. Dan kalau dikaitkan dengan salabinya ya, seorang arahat tidak harus mempunyai kesaktian logia, tetapi hanya lokutara. Hanya yaitu asawa kayanyana. Tapi apakah ada arahat yang punya kesaktian logia? Banyak. Sang Buddha, Bhante Mahamoggallana, Bhante Sariputta, banyak. Bahkan yang ikut di dalam Magha Puja, dalam yaitu katakan perkumpulan yang kita rayakan dalam Magha Puja, 1.250 siswa Sang Buddha, kesemuanya adalah arahat yang memiliki calabinya. Artinya mereka sakti-sakti semua. Bahkan Bhante Sariputta pun juga sakti juga, punya calabinya. Ya, jadi demikian ya. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana Sata Bojjhanga dikaitkan dengan Anapanasati? Sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit. Yang mana ketika seseorang mengembangkan sati, mengembangkan yaitu nafas, keluar masuknya nafas, hidup dengan perhatian, penuh sati dengan nafas. Orang yang punya sati, orang yang punya perhatian, maka secara alami akan mengembangkan penyelidikan. Penyelidikan terhadap apa yang diperhatikan. Dan itu adalah Dhamma Vicaya. Dan orang yang punya penyelidikan terhadap Dhamma, terhadap apa yang dijadikan sebagai objek, orang tersebut pasti memiliki semangat, wirya. Orang yang punya semangat pasti akan memunculkan kegiuran. Orang yang batinnya tergiur pasti menjadi tenang, passaddhi. Dan orang yang batinnya tenang, batinnya menjadi apa? Menjadi tidak berpencar, samadhi. Dan orang yang batinnya tidak berpencar, maka menjadi seimbang, UPK. Maka dari 4 landasan perhatian yang bisa dipraktikkan di dalam meditasi Anapanasati, yang itu mengacu pada sati perhatian, dari sati membawa seseorang kepada pengembangan faktor-faktor pencerahan lainnya. Dari sati membawa kepada Dhamma Vicaya membawa kepada wirya, wirya kepada piti, piti kepada passaddhi, passaddhi kepada samadhi, samadhi kepada UPK. Nah, secara singkat demikian. Semoga bisa dipahami.
Ya, luar biasa Bante. Dua pertanyaan langsung selesai. Gitu. Luar biasa. Berarti yang tadi yang supaya kita umat tidak berpandangan salah, sakti di agama Buddha ini mungkin lebih lebih keren Bante ya. Betul. Kekuatan atau kemampuan dari khususnya pikiran seperti itu ya Ya. sudah terbebas dari kotoran batin juga untuk arahat seperti itu. Kemudian yang tadi juga sati adalah mulai dari membawanya ke mana-mana ke arah ke pencerahan seperti itu ya Bante. Betul. Jadi ini benar-benar sudah sangat jelas seperti itu sudah disampaikan oleh Bante Santasito. Baik, tidak terasa kita sudah bersama Bante sudah hampir mau 1 jam seperti itu Bante, dan ini merupakan diskusi yang sangat menarik seperti itu. Dan walaupun sudah malam masih masih semangat bertanya seperti itu, masih semangat untuk berdiskusi Bema. Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya Ini jawab kali masih ada ini. satu pertanyaan sekaligus saja, yaitu Oh di ya, chat baik ruang chat Bante. paling pertama ini hanya. Ada Iya tidak di Bante. situ? Baik yang dari Nathan Nail ini Iya, Kak betul, Bante? betul. Oh ya, baik Bante. Saya coba bacakan, Namo Buddhaya Bante. Apakah pada saat konsili yang pertama, yaitu 3 bulan Sang Buddha Parinibbana masih belum ditulis? Terima kasih. Iya. Iya, memang ajaran Sang Buddha pada konsili pertama belum ditulis. Hanya dihafal saja. Hanya seluruh ajaran Sang Buddha itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Tapi belum ditulis. Yang kemudian pada konsili pertama itu, 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana, ya bagian-bagian ini kemudian diserahkan kepada para biku. Untuk apa? Mengulang, untuk menghafal. Jadi bagian Vinaya Pitaka diserahkan kepada Bhante Upali dan para siswanya untuk menjadi penghafal. Dalam bahasa Pali disebut Bahanaka. Jadi penghafal. Jadi dihafalkan oleh Bhante Upali dan juga para siswanya. Kemudian 3 nikaya diberikan kepada Bhante Ananda dan para siswanya untuk menghafal. Majjhima Nikaya diberikan kepada para siswa Bhante Sariputta. Kenapa kok para siswa Bhante Sariputta? Karena Bhante Sariputta sudah meninggal untuk dihafal. Kemudian Samyutta Nikaya diberikan kepada Bhante Mahakassapa dan para siswanya untuk dihafal. Anguttara Nikaya diberikan kepada Bhante Anuruddha dan para siswanya. Nah, Khuddaka Nikaya dan juga Abhidhamma diberikan kepada seluruh Bhante yang hadir pada konsili pertama untuk dihafalkan. Nah, sehingga seluruh Tipitaka itu dihafal. Sampai kemudian pada konsili ketiga. Konsili keempat yang terjadi di Sri Lanka, di Aluvihara. Nah, di situ kemudian yang tadinya dihafal itu kemudian ditulis di daun lontar. Jadi pada konsili kedua, 100 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana, masih dihafal. Konsili ketiga, 216 tahun setelah Sang Buddha Parinibbana, masih dihafal. Kemudian baru konsili keempat yang ada di Sri Lanka, nah itulah kemudian ditulis di daun lontar. Nah, jadi seperti itu. Ya. Luar biasa berarti. Perjalanannya itu ya tadi. So, Lama. Masih kembali seperti pengantar itu ya Bante. Sudah paling lama ini agama Buddha ini sudah waduh, paling lama. sampai sekarang. 2565 seingat saya Bante Betul. kemarin. Nah, mau 66 ini. Ya, 66. Ya, baik Bante. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Sebelum kita closing statement, Bante, mohon izin untuk kita foto bersama sebagai dokumentasi dari acara kita hari ini. Jadi saya juga mengundang untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah hadir dalam Zoom bisa mengaktifkan kameranya dan bersiap pada posisi siap untuk kita foto bersama seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu.
Baik, dalam sesi dokumentasi ini saya akan membantu mengambil dokumentasi. Yang pertama-tama akan dimulai dari Bante terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bante. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima Baik. kasih. Saya ucapkan pada Bante. Silakan Bante untuk closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Feni Kusuma Leliga yang telah menjadi moderator dengan sangat baik, dan juga terima kasih kepada panitia dari Wihara Mitra Jember dan juga semua yang hadir di sini di Zoom maupun di YouTube. Ya, semoga apa yang telah dibahas selama kurang lebih 2 jam bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, Dhamma itu memang sangat luas. Tetapi sekali lagi bahwa Dhamma mempunyai satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Senantiasa pada saat kita mempraktikkan Dhamma, apakah berdana, praktek sila, ataupun meditasi, lihat ke dalam batin kita. Membawa kepada pelenyapan kotoran batin atau tidak. Kalau itu membawa kepada pelenyapan kotoran batin, berarti cara kita sudah benar. Tapi kalau ternyata batin kita semakin terkotori, berarti masih ada sesuatu yang salah yang kita masih harus mengevaluasi ke dalam batin kita. Agar kita kembali kepada on the right track, kepada jalan yang benar. Itulah yang mesti kita lakukan dalam praktik Dhamma ini. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, closing statement yang luar biasa, Bante, mengakhiri juga diskusi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan anumodana kepada Bante Santacito yang telah berbagi pengetahuan Dhamma kepada kami. Semoga menjawab segala keraguan, meningkatkan keyakinan kami pada Tiratna, dan mengkondisikan manfaat dan kebahagiaan untuk kami juga. Dan acara Q&A topik seputar Buddhisme dan meditasi bersama Bante Santacito sampai di sini. Dan jangan khawatir bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Dapat disimpan dulu begitu ya. Dan nanti akan ditanyakan di acara Q&A kita selanjutnya. Dan sampai saat ini kita sudah banyak mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita limpahkan kepada leluhur dan juga semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Jadi kami mengundang kepada Bante Santacito untuk memimpin pembacaan Parita Patidana. Ya, mari kita bersikap panjali untuk mengingat leluhur kita, mendiang, mereka yang telah berjasa kepada kita, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini membawa kepada kebahagiaan kepada mereka semua. Punya siddhani kata sayananyani kata nimeng te sanca bhagino hontu satananta pamanakang ye biya gunawanta jamayang mata pita dayong Dedhame capya dedawa anye majata verino satta dedhandilo kasming te bhumma catuyonika panje kacatuwo kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye pattidanam me anumodandu te sayang ye jimang nappajananti dewa te sang nivedayung Maya dinnana punyanang anumodana hetuna sabbhe satta sada hundu avera sukha jivino khemappadanca pappantu te sasa sijjhatang subha. Sadu.